Anak-anak sekalian, kita kembali belajar seperti biasa ya. Namun sebelum belajar kita berdoa ya. Kita berdoa ya, lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu sepanjang hari-hari yang kami jalani. Biarlah kiranya Tuhan menyertai kami, termasuk dalam hal belajar kali ini. Tuhan membimbing kami untuk jadi anak yang baik dan mengerti akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam kasih-Mu kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, nah sekarang kita mendengarkan pujian dari nyanyian berikut ini. Kita masuk materi pelajaran kita yang pertama di semester 2, yaitu tentang judul mengenal keberagaman suku. Anak-anak sekalian, sebelumnya kamu ingatkan bahwa ketika kamu baru masuk sekolah, kamu tidak mengenali siapa temanmu ya. Nah, ada yang mungkin dari latar belakang suku yang beda, agama yang beda, budaya yang beda. Nah, keberagaman yang Tuhan ciptakan itu merupakan suatu karya Tuhan yang sangat mulia. Nah, tentunya Tuhan ingin kita mencintai keberagaman di dalam perbedaan. Nah, anak-anak semuanya, banyaknya suku di bumi ini diawali dari sejak peristiwa Nabi Nuh dalam peristiwa air bah ya. Allah menghukum bumi dan manusia karena pada saat itu manusia sudah berdosa. Tapi ada satu keluarga yang ingin Allah pertahankan untuk diselamatkan. Karena apa? Karena Allah ingin makhluk ciptaannya yaitu manusia tidak punah. Sejak peristiwa itu, maka manusia semakin bertambah dan berkembang sampai ke seluruh isi bumi. Nah, namun kita harus ingat, mengapa Allah membuat makhluk ciptaannya itu harus berbeda, terutama untuk makhluk yang paling istimewa yaitu manusia. Nah, Allah ingin kita hidup damai, bergandengan tangan
dengan orang yang berbeda dengan kita. Kita tahu kan, Indonesia ini banyak pulau. Setiap pulau terdiri dari suku, budaya, bahasa yang berbeda. Tentunya kita tidak bisa mengenal budaya seseorang itu dengan mudah. Nah, jadi jika tidak kenal, jangan jadikan itu alasan untuk kamu tidak hidup rukun. Tuhan tidak berkenan kepada orang yang seperti itu. Nah, perbedaan suku, budaya itu bukanlah untuk memecah belah persatuan kita di bumi Indonesia. Kita harus ingat bahwa Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar negara kita, yaitu yang bersemboyankan berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjunjung dasar negara kita, yaitu Pancasila, dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, namun satu yang harus kamu ingat ya, bahwa dalam kehidupan kita ini banyak kita jumpai perbedaan. Misalnya saat kamu bermain, kamu jumpa dengan temanmu yang berbeda agama, suku, dan budaya serta bahasanya. Tetapi janganlah perbedaan itu kamu jadikan sesuatu hal yang tidak Tuhan inginkan, yaitu menyakiti sesama temanmu dengan mengejek perbedaan suku dari temanmu. Itu tidak bisa. Nah, hiduplah bergandengan tangan, hiduplah dengan rukun, karena itulah yang Tuhan inginkan. Nah, karena kita tahu ya anak-anak ya, Indonesia dari Aceh sampai Kalimantan dan Papua terdiri dari budaya yang sangat-sangat agung dan sangat-sangat hebat. Setiap daerah ada bahasa, ciri-ciri khusus budayanya, pakaian adatnya, dan yang lainnya lagi. Pulau di Indonesia terdapat 17.000 pulau, dan hampir di setiap pulau yang 17.000 itu mempunyai suku yang berbeda. Nah, kamu harus ingat, Indonesia sangat kaya, 17.000 pulau. Di setiap pulau terdiri dari suku yang berbeda. Namun Tuhan menginginkan bahwa kehadiran kita di tempat suku yang berbeda itu jangan kita jadikan sesuatu hal yang tidak ingin membuat hidup damai ya. Tuhan ingin bahwa kamu harus memahami perbedaan sebagai rasa syukur kita, sebagai rasa bentuk ucapan syukur kita untuk hidup bergandengan dan harmonis dengan orang yang berbeda dengan kita ya. Kita tidak boleh merasa terganggu dengan kehadiran teman kita yang berbeda suku dengan kita. Kita harus bergandengan tangan, hidup harmonis dan saling mendukung di dalam perbedaan. Dalam kitab Matius 22 ayat 39b dikatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kita harus syukuri kekayaan yang Tuhan limpahkan untuk bangsa kita. Jangan kita jadikan kekayaan yang Tuhan berikan sebagai alat untuk memecah belah persatuan di negeri Indonesia. Nah, anak-anak ibu paham ya? Jadi, ketika kamu berjumpa dengan orang yang berbeda denganmu, ingat bahwa mereka adalah sarana kita untuk menjadi berkat Tuhan. Paham anak-anak? Sekian dari materi kita hari ini. Mudah-mudahan kamu dapat memahaminya dan dapat menjadi garam dan terang dunia untuk suku-suku yang berbeda. Terima kasih.